Baik, saya mulai. Mahasiswa-mahasiswi, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mulai bimbingan. Dan saya jelaskan dulu tentang skripsi ini ya. Jadi tentang skripsi itu seperti apa yang perlu dilakukan pertama, dan oke, saya mute dulu. Pertama tentang skripsi ya. Skripsi itu dimulai. Halo? Suara saya terdengar? Jaringannya kurang bagus dengar, ya? Pak. Dengar, Pak. Ya. Oh, berarti bukan yang saya yang jelek. Oke. Jadi yang dimulai begini dulu. Jadi skripsi itu semua, bukan hanya skripsi, penelitian itu dimulai dari masalah. Sebelum kita menemukan masalah, biasanya kita menemukan fenomena. Makanya saya nulis tadi itu kepada mahasiswa itu fenomenanya apa. Itu ya. Jadi fenomena itu adalah kejadian yang Anda lihat baik secara langsung atau tidak langsung, baik pengalaman orang lain, baik Anda lihat di pengalaman pribadi, itu semua. Syaratnya kalau menurut saya untuk dijadikan tema atau penelitian adalah satu, Anda tertarik dengan tema tersebut. Kalau nggak tertarik, maka Anda akan kehilangan energi untuk menyelesaikan. Nah, itu. Jadi silakan pilih tema yang membuat Anda menarik, tertantang. Semakin bagus temanya, menarik Anda, maka semakin Anda semangat untuk mengerjakan. Gitu ya. Tapi nanti kita akan perhatikan juga namanya visibility, flexibility-nya. Visibility-nya kemungkinannya untuk dicapai, dilaksanakan bisa enggak. Jangan-jangan judulnya sangat bagus tetapi tidak mungkin dilaksanakan. Kayak gitu. Flexibility-nya maksudnya kalau misalnya ada sedikit perubahan bisa enggak gitu ya. Jadi karena skripsi itu pasti ada perubahan. Itu enggak ada skripsi yang enggak berubah itu ya. Nah, kalau sudah menemukan tema, maka kita akan lanjutkan menemukan fenomena, kita akan lanjutkan kondisi awal biasanya kita sebut masalah penelitian. Masalah penelitiannya yang ingin Anda ketahui apa? Misalnya dari siapa? Mbak Imakulata dulu misalnya. Biar langsung contoh ya. Oke. Ya, gimana? Punya saya ambil tema pengaruh tingkat kecemasan ibu postpartum di masa pandemi COVID-19. Nah, jadi kalau dilihat berarti begini misalnya, fenomenanya Mbak Imakulata menemukan bahwa orang yang mau melahirkan di masa pandemi itu banyak yang cemas. Oke. Nah, karena apa? Karena takut terpapar dan sebagainya. Itu fenomenanya. Nah, gitu ya. Nah, kemudian Anda ingin bertanya, apa namanya tadi? Coba diulangi lagi. Pengaruh tingkat kecemasan ibu postpartum di masa pandemi. Oh iya, pengaruhnya dihilangkan dulu ya. Pengaruh, karena pengaruh itu artinya kalau pengaruh itu eksperimen. Jadi Anda ingin mungkin Mbak Imakulata mau meneliti itu tentang begini, bagaimana sih tingkat kecemasan orang postpartum di masa pandemi, gitu ya. Itu kayak gitu. Itu pertanyaannya. Apakah bisa dikembangkan? Judulnya bisa. Itu temanya kan. Oh, saya mau menambahkan sebuah intervensi, Pak. Kalau saya kasih hipnosis, kira-kira mempengaruhi tingkat kecemasan enggak? Misalnya gitu ya. Nah, itu ada yang meneliti juga itu pengaruh hipnosis terhadap tingkat kecemasan pasien postpartum misalnya gitu. Atau kita tambahin yang lain Pak. Nah, misalnya ditambah yang lain apa? Pengaruh teknik distraksi. Nah, teknik distraksi apa?
atau teknik relaksasi. Jadi di ruangan postpartum atau ditambahi misalnya ditambahi aromaterapi, ditambahi musik, ditambahi yang lain-lain, kemudian dilihat apakah ada hubungannya dengan tingkat kecemasan. Nah, kayak gitu. Nah, kira-kira begitu, Imakulata. Nah, apa saja yang Bu Amalia di mood dulu ya, Ibu Amalia di mood dulu. Ya, oke. Nah, apa yang akan kita lakukan? Tadi kan ada yang tanya, apakah judul saya semuanya itu disetujui, Pak? Ya, secara umum ya. Secara umum boleh. Tetapi nanti pada saat perjalanan pasti ada tambahan, pengurangan, ya kayak gitulah. Namanya juga konsultasi. Itu. Terus, apa yang harus dilakukan pada saat menyusun bab 1? Menyusun bab 1 itu sebenarnya sederhana. Buat kerangkanya dulu. Buat kerangkanya dulu. Jadi kerangkanya bab 1 itu MSKS namanya ya. Masalah, skala, kronologis, solusi. Kerangkanya itu saja dulu. Jadi tentukan masalahnya apa. Ditulis di paragraf pertama itu. Masalah itu adalah kesenjangan antara harapan kenyataan, kesenjangan antara teori dengan lapangan, kesenjangan antara fenomena yang diharapkan dengan fenomena yang terjadi, misalnya begitu ya. Nah, jadi masalah, misalnya yang Mbak Imakulata menemukan masalahnya bahwa pasien yang mau partus di masa pandemi mengalami kecemasan. Nah, itu fenomena dan masalahnya sudah. Anda menemukan itu masalah sudah ketemu ya. Nah, habis itu paragraf kedua skala. Nah, skala itu menceritakan data-data di dunia bagaimana tingkat kecemasannya orang, gitu ya. Di Indonesia bagaimana tingkat kecemasan orang kalau mau postpartum sampai akhirnya di tempat penelitian. Itu namanya skala. Kalau saya tidak menemukan, Pak, nggak ada, Pak, data-data yang menyatakan tingkat kecemasan pada masa pandemi, Pak. Kenapa? Karena ini merupakan hal yang baru, misalnya gitu ya. Maka cari yang mirip-mirip, boleh cari yang mirip-mirip. Yang mirip-mirip, ada orang cemas tetapi bukan postpartum. Orang cemasnya itu karena di isolasi mandiri, misalnya gitu ya, isoman pada saat mau sudah ditetapkan COVID, dia di isoman, ternyata dia juga mengalami kecemasan. Kayak gitu boleh dipakai sebagai data di skala, namanya ya. Jadi masalah, skala, yang ketiga kronologis. Nah, kronologis itu, ya namanya kronologis, ceritakan ke proses kejadiannya bagaimana masalah itu terjadi. Nah, misalnya nih, pada orang Mbak Imakulata kan yang tadi yang kecemasan pada postpartum pandemi, maka diceritakan bagaimana proses terjadinya kecemasan itu. Oh, karena pada saat misalnya dipengaruhi oleh keluarga, dipengaruhi juga kondisi pandemi takut tertular, dipengaruhi oleh media, hoax, dan sebagainya misalnya. Itu cerita kayak gitu. Nah, itu namanya kronologis. Nah, yang terakhir, solusi. Nah, solusi. Solusinya untuk menyelesaikan masalah itu apa? Nah, misalnya gitu. Oh, ya berarti solusinya adalah memberikan pemahaman, misalnya. Memberikan edukasi. Nah, itu solusi. Misalnya kayak gitu. Nah, dari mana kita dapat solusi? Bisa dari buku, dari teori, dan sebagainya. Bahkan kalau memang tidak ada di teori, tidak ada di buku, maka Anda bisa ambil dari penelitian terdahulu atau dari pakar, Boleh. Jadi gampang kan?
Bab 1 MSKS, masalah skala kronologis solusi. Nah, itu bab 1, pendahuluan. Setelah itu kan ditulis tujuan penelitian ini apa. Nah, tujuan penelitian ini gampang kalau sudah Anda menemukan masalah. Nah, artinya tujuan itu pasti menyelesaikan masalah. Nah, kalau yang Mbak Immaculata, misalnya, mau mengetahui tingkat kecemasan pasien postpartum di masa pandemi. Itu aja. Kalau fenomenanya yang diambil sesederhana itu. Kecuali Mbak Ima misalnya mau nambahi intervensi terserah yang mau diminta. Itu ya. Nah, itu tujuan. Habis itu manfaat. Nah, kira-kira manfaatnya apa? Maka manfaatnya dari kalau dilakukan penelitian itu ya tinggal ditulis. Misalnya manfaatnya dengan mengetahui ini bisa dijadikan dasar untuk intervensi selanjutnya. Selesai bab 1. Bab 1 itu gampang, tetapi banyak yang membuat susah. Rata-rata yang membuat susah karena pikiran kita mau ganti judul. Jadi kita itu di bab 1 itu masalahnya pasti adalah godaan mahasiswa untuk mengganti judul. Itu setiap tahun selalu saya terima masalah kayak gitu. Pak, saya mau ganti, ada sampai 4 kali, 5 kali. Karena merasa judulnya itu terlalu berat, judulnya susah, dan sebagainya. Gitu. Padahal, kalau mau menyelesaikan, bukan ganti judul, tapi tinggal nambahkan atau mengurangi fenomenanya saja, menambahkan variabel, itu aja. Tapi temanya tetap di situ. Nah, itu maksudnya. Jadi cukup bab 1 dulu. Nah, setelah bab 1, kalau saya akan menyarankan bukan ke bab 2, karena bab 2 saya lepas saja biasanya, tinggal cari sendiri. Saya langsung menyarankan biasanya bab 3. Bab 3 itu adalah membuat kerangka konsepnya. Setelah bab 3, saya menyarankan bab 4 langsung. Nah, gitu ya. Setelah bab 4, baru Anda boleh, itu sudah saya lepas, artinya yang penting kerangkanya sudah pas, sudah tahu, maka itu bisa dikerjakan sendiri sudah. Nah, tinggal nanti konsul-konsul. Nah, kayak gitu. Oke, kembali lagi ke Mbak Immaculata. Gimana Mbak Ima? Kira-kira paham? Paham, Pak. Paham ya. Jadi topiknya yang diambil sudah pas, nggak mau berubah-ubah ya? Udah pas mau ambil ini, pengaruh hipnotis tingkat kecemasan ibu postpartum di masa pandemi. Mau yang itu ya? Iya, jadi ditambahin hipnosisnya. Oke. Mbak Ima dulu alumni Wiraraja ya? Engki, Pak. Pernah ikut hipnoterapi? Pernah, Yang Pak Eko. pernah, yang saya ngajar. Maksudnya gitu. Kalau sampean belum punya dasarnya, ya kan agak susah. Tapi kalau sudah punya dasarnya, gampang. Gitu. Oke, Pak. Nah, oke, bisa dilanjut. Ada yang mau konsul lagi? Yang lain? Ibu-ibu? Saya membebaskan kalau ibu-ibu yang nanti konsulnya pakai tulis tangan dulu boleh. Jadi biasanya kalau sibuk, nggak sempat ketik, boleh. Kerangkanya ditulis tangan dulu. Nah, setelah itu baru diketik boleh. Nggak masalah. Yang penting kerangkanya pas, judulnya pas, saya lepas, saya tinggal. Biar bisa dikerjakan selanjutnya. Oke. Yang lain, apakah ada yang ingin bertanya? Kalau nggak ada, Pak, boleh tanya, Pak? Boleh, Ibu. Dengan Ibu. Oh ya, masih ada telepon. Monggo diterima dulu, Bu. Nggak apa-apa. Ibu Ada Indra. suaranya.
Ada suaranya, silakan Bu. Dipencet Bu. Bu Indra Wahyuni. Mute-nya belum dipencet itu. Tanda. Nah, sudah. Monggo Ibu. Sudah saya dengar, silakan. Pak, boleh kok tanya Pak ya? Mau konsul punya saya Pak. Iya, boleh silakan. Saya Indra Wahyuni dari Pamekasan Pak. Oke. Saya itu ada kayak suatu fenomena, kita kan berkaitan dengan buku KIA yang baru, Ya. itu pengisiannya berbeda dengan buku pengisian KIA yang lama. Kalau yang lama itu kan lebih banyak petugas yang mengisi. Jadi semua data yang ada itu ada di buku KIA, sehingga kayaknya kurang etis jika buku KIA itu dibawa kemana-mana dengan adanya resume pemeriksaan. Jadi untuk yang baru ini, buku pemeriksaannya itu yang pertama yang menjadi, kalau menurut saya yang karena menganggap suatu masalah, karena untuk yang saat ini pemeriksaan untuk ibu hamil trimester pertama itu harus dengan pemeriksaan dokter. Minimal dokter umum yang ada di puskesmas. Sedangkan fenomena yang ada kalau ibu hamil itu bukan dikatakan sulit juga enggak sulit, tergantung juga kalau menurut saya dari mindset masing-masing ibu hamil dan keluarganya. Karena yang saya dapat setelah saya jelaskan tentang pengisian buku KIA itu, komentarnya ibu-ibu hamil itu tikel nabun apa caan sampean gitu. Jadi reaksinya itu kayak semacam pasrah gitu. Kemudian diharap untuk mengisi ibu hamil itu sendiri, bagaimana dia cara mengkonsumsi tablet tambah darahnya juga ibu hamilnya yang mengisi di kentang. Kemudian apa yang sudah didapat ibu hamil selama pemeriksaan itu ibu hamil juga yang mengisi. Jadi semacam kayak ibu hamil itu mengoreksi pekerjaan kita gitu Pak. Pelayanan apa yang sudah kita berikan kepada ibu hamil itu yang ibu hamil isi di buku KIA. Kemudian untuk pemeriksaan ibu hamil pada trimester pertama itu juga orang-orang itu kan kalau enggak sebelum 4 bulan kadang kan enggak mau periksa. Setelah dianjurkan ke dokter malah kayaknya mundur gitu. Tikel nabu napacaan sampean, semacam kayak pasrah ke bidan. Masa kesampean nggak cukup Bu gitu mesti. Jadi itu menurut saya suatu suatu tantangan tersendiri untuk bidan bagaimana bisa memahamkan penggunaan buku KIA kepada ibu hamil. Begitu Pak. Menurut jenengan bagaimana Pak? Pertama, temanya bagus sekali. Yang kedua, novelty, istilahnya kita itu novelty itu kebaruan. Kebaruannya Ibu dapat. Tapi ada tantangannya. Saya kasih tahu Bu Indra Wahyuni, tantangannya adalah dengan pemangku jabatan, pimpinan, dinas kesehatan. Kira-kira apakah itu tidak akan menyinggung pimpinan dan atasan? Kalau tidak, saya bantu Bu. Bagus sekali itu judulnya. Maksudnya, maaf Pak, saya interupsi dulu. Menyinggung pemangku kebijakan itu bagaimana Pak? Misalnya nih, yang bikin buku KIA yang baru itu, misalnya kepala puskesmas gitu ya. Nanti kepala puskesmas loh ini kok ngutaati kebijakan baru sih. Nah kayak gitu, takutnya seperti itu. Itu tantangan sih, tapi sebenarnya biasa tantangan itu. Kalau Bu Indra Wahyuni mau melewati tantangan itu, nggak apa-apa. Saya contohkan begini, dulu mahasiswa saya meneliti begini, tingkat kepuasan dan pelayanan di Rumah Sakit Sumeneb. Ada tantangannya Bu, tantangannya adalah Rumah Sakit Sumeneb itu, artinya manajemen Sumeneb, nanti takut dikiranya apa? Dikira apa? Menjelek-menjelekkan, mendiskreditkan dan sebagainya. Padahal kalau peneliti itu memang sudah terbebas dari itu, tujuannya adalah menyelesaikan masalah, gitu ya. Tujuannya adalah memberikan masukan, gitu ya. Tetapi ada beberapa yang memahami berbeda. Ya, itu tantangannya seperti itu. Kalau Bu Indra siap dengan ini,
ini sangat bagus, Bu. Malah misalnya kalau pimpinannya itu menganggap, wah ini bagus nih, ini sebagai masukan apa namanya, untuk perbaikan buku KIA yang baru nih. Nah, itu bagus itu, Bu. Nah, saran saya kalau penelitiannya yang seperti ini fenomenologi, Bu. Nah, jadi penelitiannya kualitatif. Semoga sudah diajarkan penelitian kualitatif. Metode penelitian sudah diajarkan. Nggak kurang jelas suaranya. Kurang jelas ya? Saya mungkin ada sinyal ini mungkin, Pak. Oke, saya kurang coba. Jelas ya, Pak, ya? Bentar, saya coba ganti jaringan. Oh, enggak, sebentar. Sudah, Pak, sudah ada jelas. Gini, Pak, maksud saya tidak ingin maksud Bapak kan tadi apa tidak berkaitan dengan pemangku jabatan. Maksud saya tidak ingin merubah tentang apa yang ada di buku KIA tersebut, karena buku KIA tersebut kan yang jelas sudah sudah dibuat, dianalisa oleh ahlinya, karena yang membuat kan bukan dari puskesmas, Pak, dari provinsi, dari pusat begitu. Jadi maksud saya hanya kepencet kayaknya Bu Indra, mute-nya. Bu Indra suaranya nggak ada. Nah, sudah. Dipencet lagi, Bu. Tuh. Ya, sudah, Pak. Ya, intinya begini, Bu. Nggak masalah. Kalau memang dari pimpinan nggak ada masalah, dan Ibu siap untuk melakukan, oke, bagus ini. Penelitian yang cocok dengan ini adalah penelitian kualitatif fenomenologi. Namanya, jadi fenomenologi itu paling gampang, karena semua tenaga kesehatan telah melakukan setiap hari. Dengan teknik apa? Teknik wawancara saja. Jadi, gitu. hanya mewawancarai respondennya yang mail. Bu, bagaimana pendapatnya Ibu tentang buku KIA yang baru? Nah, gitu ya. Tapi Bu Indra menyusun pertanyaan dulu, menyusun pertanyaan apa yang akan ditanyakan. Kemudian lagi ke misalnya sesama bidan. Nah, sesama bidan, ada keluhan, ada kesusahan, kesulitan saat mengisi ini, gitu ya. Terus tanya ke misalnya kepala puskesmas, tanya ke dinas kesehatan. Semuanya itu nanti dirangkum jadi satu. Hasilnya adalah tentang pro kontra atau kekurangan dan kelebihan dari buku KIA baru, atau misalnya hambatan dan tantangan dalam penggunaan buku KIA baru. Itu bisa, Bu. Bisa. Berarti untuk tekniknya wawancara, kemudian kita membuat pertanyaan untuk ibu hamil, kemudian teman sejawat, kemudian kepala puskesmas. Ya, dan yang terkait, yang kira-kira yang terkait siapa gitu? Bu Indra mungkin lebih paham. Kalau sama kasih ke Dinkes? Boleh, silakan. Yang terkait pokoknya. Kalau dengan gitu. kepala dinas, karena pemangku kebijakan, boleh juga. Oh gitu. Pak, untuk responden itu, maaf saya sambung. Untuk responden itu kira-kira berapa ya Pak yang diperlukan? Kalau untuk penelitian kualitatif bisa lebih rendah, lebih sedikit daripada penelitian kuantitatif. Jadi kualitatif itu sebenarnya 15 orang sudah cukup. Di atas 10 orang itu sudah cukup. Dengan syarat seperti ini. Dengan syarat bahwa diperkirakan jawaban orang yang selanjutnya itu sudah pasti sama. Nah, gitu loh, Bu. Gitu. Artinya kita tidak akan menemukan tema baru atau ide baru kalau kita menanyakan pertanyaan tersebut kepada orang lain lagi, gitu ya. Ciri-cirinya biasanya pertanyaan dari orang kedua, ketiga, keempat, 3 orang yang terakhir itu jawabannya sudah sama. Misalnya nih, saya mau menanyakan misalnya, oh Pak Kepala Dinas itu baik apa enggak ya? Misalnya gitu ya pertanyaannya ya. Apakah Pak Kepala Dinas baik? Bertanya kepada 3 orang terakhir, bilangnya sudah baik, maka itu sudah dianggap orang yang akan kita tanyakan selanjutnya itu sudah cukup, sudah jawabannya sama. Nah, begitu kira-kira. Tetapi kalau masih ada pertanyaan, baik, tapi kadang-kadang nggak baik, Bu. Iya, kadang-kadang mudi. Nah, itu perlu dilanjutkan masih sampelnya.
sampai kita menemukan kesimpulan yang benar gitu loh. Nah, kira-kira begitulah. Perkiraan jumlah Iya. sampelnya pokoknya ya di atas 10 lah. Di atas 10. Untuk jumlah pertanyaan, Pak, kira-kira berapa pertanyaan, Pak? Jumlah pertanyaan ya tidak terbatas kalau jumlah pertanyaan. Ibu yang paham. Intinya yang terkait dengan itu ya, buku itu ya, Pak ya? Yang terkait dengan buku itu. Sampai harus mempelajari buku itu dulu, atau juga mempelajari kondisi di lapangan, kira-kira saya mau menanyakan apa saja. Nah, dalam menyusun panduan wawancara namanya ya, panduan wawancara. Panduan wawancara itu ditulis pertama itu pendahuluan. Pendahuluan itu biasanya perkenalan, terus menjelaskan penelitian ini seperti apa, meminta izin untuk meneliti itu. Terus yang bagian 2 intinya, sampean mau nanyakan apa saja, gitu. Yang ketiga terakhir penutup, gitu saja. Oh iya Pak. Nanti kalau untuk seandainya saya mau membuat semacam pertanyaan untuk wawancara, boleh saya konsul kembali ke Bapak? Boleh, boleh. Kan boleh, memang Pak, pembimbingnya. ya? Kalau nggak boleh, kan memang pembimbingnya saya. Kalau nggak boleh, ya Nggak salah. takut. Iya. Makasih Pak. Ya, maaf Pak, saya izin live dulu Pak ya. Banyak telepon masuk. Ya, ya terkait pekerjaan ya. Maaf Pak, terima kasih Pak Eko. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan ibu-ibu yang lain kalau mau konsultasi. Sudah cukup? Bu Lili, Bu Desi, Bu Eka, Bu Eni, Bu Gita, sudah cukup? Atau mau tanya, Mas Yan, judulnya saya seperti apa? Oke, kalau sudah, saya akhiri ya. Nanti silakan disepakati di grup mau konsul lagi kapan, gitu ya. Pak Eko. Oh ya. Apa bisa saya konsul juga ini Pak Eko? Boleh, silakan Bu Dwi Kurnia. Ya. Yang kemarin pernah saya konsulkan dengan Bapak, judul saya itu hubungan kanker serviks dengan usia pernikahan dini. Oh, yang ibu yang di dinas kesehatan ya? Iya, di dinas kesehatan. Ya. Ini berarti untuk judulnya ini kira-kira menurut Pak Eko setuju tidak Pak? Setuju. Judulnya bagus, cukup menantang. Tantangannya begini sebenarnya. Tantangannya seperti saya bilang Bu Dwi, ambil datanya, pengambilan data. Karena Bu Dwi bukan di rumah sakit. Seandainya Bu Dwi di rumah sakit, khususnya di ruang bersalin misalnya, sudah gampang sekali. Artinya datanya sudah ada. Sebenarnya Anda nggak meneliti, tetapi hanya mengumpulkan data. Gambarnya kan gitu. Boleh, silakan. Jadi kalau dari dinas kesehatan, tapi ya cukup erat juga kan kaitannya dengan di UD. Rencana mengambil di mana nanti rencananya? Di RSUD Pamekasan? Ini RSUD Pamekasan, Pak. Pamekasan nanti. Ya. Kebetulan jadi tinggal gini aja. Penelitian itu kan ada penelitian data primer, data sekunder. Kalau yang punyanya Bu Dwi ini bisa penelitian data sekunder. Data yang sebenarnya sudah ada. Data yang sudah ada, tinggal ambil, kemudian dianalisis, gitu aja. Nah, kalau penelitian sekunder, ya sampai tinggal perkirakan data apa yang dibutuhkan, karena sekalian Bu, sekalian minta data kan. Anda sekalian mau minta data ke RSUD. Nah, gitu. Ya tinggal nanya aja. Misalnya yang kira-kira ada hubungannya dengan kanker serviks apa saja ya? Mungkin apakah umur, jenis kelamin jelas perempuan ya, mungkin laki-laki. Terus pekerjaan, daerah, mungkin ada aglomerasi daerah tertentu yang
kena kanker Kecenderungan. cervix. Nah, bisa jadi begitu. Terus apa namanya, ras. Ras itu bisa juga misalnya suku Jawa, suku Madura, dan sebagainya. Terus kebiasaan-kebiasaan lain. Saran saya sebenarnya yang sudah ada di status pasien itu yang kira-kira bisa diambil, nah, lebih baik diambil. Bahkan data-data mahal kalau penelitian sekunder itu bisa diambil, Bu. Data mahal maksudnya seperti itu ya. Data hasil pemeriksaan laboratorium. Bayangkan kalau Ibu bukan mengambil data sekunder, tapi ambil data primer. Ibu harus membiayai pasien untuk periksa lab. Nah, itu kan data mahal tuh ya. Nah, kelebihannya data sekunder itu bisa ambil data-data seperti itu. Nah, ambil saja, minta aja data hasil-hasil lab, data dan sebagainya itu bisa diambil. Dan saran saya, karena ini Itu ya, kalau saran saya penelitian untuk yang data sekunder itu datanya harus banyak, sampelnya harus banyak, biar bisa mengambil kesimpulan itu bagus. Kalau sampelnya misalnya berapa, Pak? Minimal. Kalau yang bagus, nah, kalau minimal itu 30. Tapi kalau yang bagus mau sampai dipublikasikan itu 100 ke atas. Data sekunder. Nah, kayak gitu. Tapi sebenarnya kan kerjaannya nggak berat, Bu. Karena datanya, penelitiannya sudah jadi, sampelnya sudah ada, gitu ya. Datanya sudah ada, tinggal memasukkan ke, yang susah apa ya? Mungkin masukkan ke Excel, masukkan ke sini, gitu aja. Itu Pak Eko, mohon maaf, ini kan lebih spesifik ke arah umur ya Pak Eko. Apa nanti akan dipilah yang berhubungan dengan umur saja atau dengan semua faktor? Gitu. Kalau yang dari judul kan sepertinya ke spesifik ke usia pernikahan Pak Eko. Iya, karena penelitian ini menggunakan data sekunder, saya bilang tadi. Penelitian ini menggunakan data sekunder. Kalau hanya ambil data umur saja ya sayang sekali. Sampai izinnya susah-susah ke rumah sakit hanya nanya umur. Bayangkan gitu, Bu. Nanti untuk judulnya gimana Pak Eko munculnya? Judulnya misalnya faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian kanker serviks. Itu judulnya, Bu. Nah, faktor apa saja nanti sampeanlah yang nentukan nanti. Dapatnya dari rumah sakit, nah, gitu. Jadi penelitian-penelitian mahal yang di rumah sakit sebenarnya itu bisa terlaksana karena sebenarnya dananya dari pasien. Dananya pasien sendiri melakukan lab dan sebagainya. Dan hanya itu kan data tersebut hanya digunakan untuk satu pasien, sebenarnya kalau boleh saya bilang sayang, hanya digunakan untuk satu pasien itu saja. Kalau diteliti itu bisa berguna untuk banyak orang. Begitu. Kan sama seperti statistik yang menggunakan sensus itu. Kalau sensus di BPS, Biro Pusat Statistik, itu kan biayanya luar biasa, Ibu. Nah, karena dia mengambil datanya apa? Data primer. Karena dia ambil sendiri, biaya sendiri. Nah, kalau data sekunder, gratis total sudah. Nah, gitu. Ya, kayak gitu, Bu. Bu Dwi tinggal cari di teori faktor apa saja yang mempengaruhi selain umur, usia pernikahan itu ya. Apa saja. Nah, itu nanti bisa dimasukkan di judul. Judulnya bisa dibuat umum dulu dengan apa? Faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian kanker serviks. Ya. Untuk pengambilan data ini Pak, apa di awal itu harus melalui surat dari kampus atau gimana Pak? Biasanya iya Bu, karena tempat penelitinya tidak mau memberikan data kalau tidak ada surat dari kampus. Kecuali Ibu ada di instansi tersebut. Makanya saya bilang, nah, kecuali Ibu itu bisa di ruang bersalin misalnya gitu, nah, mungkin biasanya ya oke lah ambil duluan nanti suratnya belakangan, nah, bisa kayak gitu. Tetapi instansi biasanya nggak ngasih kalau nggak ada surat resmi, intinya begitu.
Berarti nanti Kalau hubungi pos ya Pak ya, ya, untuk suratnya. untuk pendahuluan kita juga bisa. Jadi intinya untuk data pendahuluan juga diperbolehkan. Misalnya nih Ibu, kira-kira apa sih ya yang akan saya ambil ya? Saya mau minta sampel 1-2 orang lah dulu ke RSUD misalnya. Boleh, nanti kita kasih surat. Oh siap. Untuk pengambilan data awal, namanya pengambilan data awal ya. Biar Siap. kita punya gambaran, oh ini yang akan saya ambil, misalnya begitu. Oke. Oh siap Pak, siap. Silakan. Mungkin bisa nggak lanjut, gimana itu suratnya Pak? Suratnya nanti bisa minta melalui Bu Ratna, boleh. Nanti tinggal nulis formatnya, formulirnya, pembimbingnya siapa, judulnya apa, kepada siapa, gitu aja. Nanti dibuatkan dari kampus. Oh siap. Ya. Iya. Terima kasih Pak Eko. Sama-sama. Silakan kalau ada yang mau konsultasi lagi. Assalamualaikum Pak. Ya, waalaikumsalam, Bu Alifia Rika Nur Umami. Iya betul. Saya ngambil masalah kemarin kejadian prematur berhubungan dengan tidak patuh minum tablet FE, Bapak. Oh ya. Kalau boleh tahu Ibu bidan di mana, Bu? Di Puskesmas Telanakan. Puskesmas Telanakan, ya. Iya. Rencananya mau mengambil di tempat sendiri? Iya, di Puskesmas Telanakan. Ya. Kalau saran saya memang seperti itu, dan sebenarnya ada yang jauh lebih mudah seperti yang dilakukan tadi Bu Desi ya. Bu siapa ya tadi? Iya. Intinya kalau datanya tersedia di tempat tersebut, Ya. kalau menggunakan data sekunder ada, pakai saja. Misalnya sampean ada di Puskesmas Telanakan, sampean sudah punya data-data di situ, pakai saja. Iya. Iya, rencana nanti ambil di Puskesmas Telanakan untuk yang kejadian prematur, Pak. Ya. Itu Apa, ada rentang waktu ya, Pak ya. Misalnya dari bulan Januari sampai Juni misalnya. Ya, ini tergantung peneliti mau dibuat tentang waktu apa enggak, gitu ya. Gitu. Kalau saya menyarankan Bu Alivia, kan sampean punya data prematur ya, Bu ya. Iya. Nah, ambil aja data sekundernya, Bu. Ambil Yang status, prematur saja. Ya, ambil statusnya pasien itu, Ya. sampean ini apa namanya, cari data-data kira-kira apa yang mempengaruhi kejadian prematur gitu loh. Jadi Anda tuh nggak kerja, sebenarnya akhirnya apa? Nggak melakukan penelitian kok. Tapi Anda sudah mengambil data yang sudah ada gitu loh. Itu kan jauh lebih hemat. Iya, Pak. Jauh lebih murah. Satu, jauh lebih murah. Dapat data yang lebih banyak. Nah, gitu. Nggak kemana-mana. Nah, gitu. Dan lebih mudah. Gitu. Kalau saya kepada ibu-ibu atau bapak-bapak yang bimbingan saya, kalau ada dia punya data di tempatnya, pakai aja. Jauh lebih mudah daripada dia ke tempat lain masih ngurusnya susah, mengeluarkan biaya. Misalnya mau mengeluarkan biaya itu kayak gitu aja, Bu. Nah, kira-kira Bu Alicia, faktor apa saja yang mempengaruhi kejadian prematur? Pertama, karena itu Pak, tablet FE tidak diminum, tidak teratur. Kemudian karena penyakit penyerta. Ya itu aja, Bu. Kan itu ada di status pasien kan? Iya, ada di status pasien. Nah, di status pasien ada pemeriksaan kadar FE nggak bisa ya? Nggak ada pemeriksaan kadar FE ya, tapi mungkin pemeriksaan HB ada? HB yang ada, Pak, iya. Nah, itu juga kan data penting tuh, data penting. Tablet FE mempengaruhi HB kan? Nah, ambil aja, ambil saja data tentang HB-nya.
Iya Pak. Data-data umum juga bisa diambil, tensi, nadi, suhu dan sebagainya itu kan bisa juga diambil. Karena Iya. sebenarnya kan akhirnya kan sampean nggak melakukan penelitian kok, artinya Iya, Anda cuma merekap, mendata ya Pak ya. ya merekap, Merekap. Iya Pak ya. gitu. Nah, kecuali Oh ya. makanya saya bikin banyak, kalau yang kayak gitu-gitu saya bikin banyak variabelnya. Kenapa? Sebenarnya karena nggak meneliti. Tapi kalau Anda masih mau mengambil data, ya kita batasi variabelnya. Variabelnya kita batasi. Untuk variabelnya itu nanti gimana Pak? Ya, gampangnya gini aja, faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian prematur di puskesmas Di Peranakan. puskesmas Peranakan. Ya, Iya Pak. nah, nanti Iya. baru di dalam sampean tulis apa saja yang mau diambil variabelnya, gitu. Oke. Iya Pak. Terima kasih Pak. Sama Bu Alivia. Boleh yang lain kalau mau konsul juga. Pak Eko, mohon maaf, saya Bu Dwi Punya Putri. Mau tanya Pak Eko. Iya Bu Dwi. Di teman saya itu di Dinas Kesehatan, sebetulnya data apa ya, bukan CA cervix-nya, cuma data IFA, pemeriksaan IFA yang berhubungan dengan itu, sebetulnya data yang dari puskesmas itu sudah masuk semua ke Dinkes. Apa sebaiknya gimana Pak Eko? Apa mau Kalau saran kita saya ngambil sebaliknya yang ada di data Dinas Kesehatan aja Bu Dwi, sampean nggak usah kemana-mana. Dinkes aja ya? Iya. Pak. Gini aja. Jadi nanti Ibu Dwi itu punya data yang dikumpulkan ke Ibu Dwi itu apa? data pemeriksaan IFA. IPA itu apa? IPA itu pemeriksaan apa, Bu? Pemeriksaan awal untuk deteksi terjadinya CA itu, Pak. Nah, itu aja ambil. Ya, itu aja. Dipakai aja ya, Pak. Ya. Berarti nanti IFA judulnya gimana, Pak? Nah, ya sama, tetap kejadian CA cervix, kemudian pemeriksaan IFA, dan ambil variabel-variabel yang lain yang mempengaruhi, misalnya seperti umur, usia, dan sebagainya. Itu juga terkumpul kan? Data tersebut ada di Dinas Kesehatan kan? Ada. Ya, jadi Ibu nanti akan bisa menjelaskan, misalnya ya, yang dari daerah tertentu rata-rata pemeriksaan IFA-nya positif apa negatif, ya. Terus usianya, pekerjaannya dan sebagainya lah gitu ya. Kemudian dari IFA itu, apakah kalau IFA positif pasti sudah itu penanda CA cervix ya, kalau IFA sudah ya? Iya, Pak, belum dipastikan itu CA kan, Pak. Masih harus pemeriksaan lebih lanjut lagi. Nah, kalau kayak gitu nanti kan bisa dicari hubungannya. Berapa persen kalau IFA-nya positif sampai bisa didiagnosa CA cervix, misalnya gitu. Itu kan berarti hubungan hasil pemeriksaan IFA dengan terjadinya kanker serviks. Boleh lah kayak gitu. Nanti kita perbaiki judulnya ya. Tapi intinya seperti itu. Sama seperti pemeriksaan rapid test kan ya Bu ya. Kayak ya kayak gitu loh maksudnya. Apakah pemeriksaan rapid test itu dengan swab antigen dengan benar-benar positif PCR. Nah, kayak gitulah kira-kira. Nanti judulnya kita poles lah. Yang penting perbaiki lagi. Ya. Yang penting datanya kita ambil di Dinkes aja, Pak ya. Ya. Biar begitu Bu, jangan ke luar ya. RSUD lain instansi. Nanti masih usahanya lebih banyak lah gitu kalau boleh saya bilang. Kalau yang kayak kan Ibu tinggal duduk di kantornya, tinggal kerjakan ya sudah. Iya, duduk manis sambil ngerjakan Pak, sambil kerja. Semuanya. Coba dibayangkan Anda ke rumah sakit, susah.
Oh iya sih Pak Eko. Ya, oke. Kita Monggo. nunggu. Oke, Terima kasih Pak Eko. sama-sama Bu Dwi. Ada lagi Bapak Ibu, Ibu-ibu, Bapak Ibu. Sudah cukup? Ya, karena sudah tidak ada pertanyaan lagi, saya akhiri. Nanti boleh konsul, ditentukan saja kapan mau konsul lagi. Nanti saya buat Zoom-nya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama, Bu. Terima kasih Pak Eko.